Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 2303420049. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan konservasi mengenai bentuk-bentuk implementasi pendidikan konservasi yang sudah dilakukan masyarakat di tempat tinggal saya. Baik, mungkin langsung saja akan saya paparkan beberapa contoh implementasi pendidikan konservasi yang sudah dilakukan masyarakat di tempat tinggal saya. Poin yang pertama adalah implementasi konservasi terkait nilai dan karakter. Yang pertama adalah budaya gotong royong. Ya, sama seperti di daerah lain, di tempat tinggal saya pun budaya gotong royong masih tetap lestari. Yang kedua adalah nilai sportivitas. Biasanya nilai sportivitas ini akan muncul ketika ada sebuah perlombaan ataupun sebuah kompetisi. Biasanya kalau di lingkungan saya, setiap 17 Agustus pasti masyarakatnya ataupun para pemuda-pemudinya akan mengadakan berbagai lomba. Nah, di situ para peserta lomba dituntut untuk eksplor akan kemampuannya, akan tetapi mereka tidak lupa akan nilai-nilai sportivitas. Yang ketiga adalah budaya bersalaman. Di tempat tinggal saya, budaya bersalaman bukan hanya dilakukan ketika ada acara-acara besar atau hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, tetapi budaya bersalaman kerap kali dilakukan masyarakat. Contohnya seperti ketika seseorang bertemu dengan orang lain, ataupun jika seperti pandemi saat ini, walaupun masyarakat tidak lagi bersalaman, tetapi kita masih saling menyapa untuk menjaga tali silaturahim di antara kita. Baik teman-teman, kita memasuki poin yang kedua, yaitu implementasi konservasi mengenai seni dan budaya. Di sini saya akan memaparkan salah satu contoh dari nilai budaya, yaitu jajanan tradisional atau kue tradisional khas Indramayu atau tempat tinggal saya, yaitu adalah kue cimplo. Kue cimplo tersebut terbuat dari tepung beras dan tape singkong, yang biasanya kue cimplo ini hanya dibuat setahun sekali. Kue cimplo dimakan menggunakan tambahan gula merah cair dengan parutan kelapa. Berbeda dengan kue apem yang biasanya dimakan langsung, cimplo oleh masyarakat Indramayu akan disajikan hangat bersama gula merah cair sebagai pendamping. Nah, kue cimplo ini juga terdapat kepercayaan dari masyarakat bahwa kue tersebut dapat digunakan sebagai penawar dari tolak bala. Nah, cimplo ini biasanya disajikan 1 tahun sekali saat bulan Safar. Nah, sekarang kita memasuki poin yang terakhir nih, yaitu implementasi konservasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Di sini saya akan memaparkan 2 contoh mengenai arsitektur hijau, yaitu yang pertama adalah transportasi ramah lingkungan dan yang kedua adalah ruang terbuka hijau. Di tempat tinggal saya, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang menggunakan sepedanya ketika keluar rumah ataupun sekedar berjalan-jalan, ataupun ketika orang-orang akan pergi ke sawah contohnya. Dan yang kedua adalah ruang terbuka hijau. Di Indramayu, tepatnya di alun-alun kota, sudah disediakan ruang terbuka hijau yang dibangun bukan hanya semata-mata sebagai implementasi konservasi, tetapi juga digunakan masyarakat untuk berrekreasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai bentuk-bentuk implementasi pendidikan konservasi yang sudah dilakukan di tempat tinggal saya. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.